Respect. Ini baru top. Bikin publik seketika terkagum-kagum. Begini kata Hajime Moriyasu soal tuduhan publik Jepang pada Shin Tae-yong yang anti pada Jepang. Tampil apik. Begini kata Shin Tae-yong usai Rizky Ridho dan Jai Itzes tampil apik di Liga 1 dan di Serie A Italia. Sampai bereaksi begini. Dua pemain baru bocor. Alhamdulillah. Ini baru super top Marco Top. Dibocorkan langsung oleh anggota DPR. Ula Romeni dan Mauro Zijostra akan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Wih, alhamdulillah. Ini yang bikin publik bahagia. Yes, jelang hadapi Jepang. Legenda Brazil Roberto Carlos bantu timnas Indonesia. Bocorkan cara apik agar timnas Indonesia permalukan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Yes, mantap. Shin Tae-yong sebut pemain timnas Indonesia jadi 28 pemain saat hadapi Jepang. Tanda Kevin Dick segera merapat? Korea Selatan terancam disanksi FIFA. Langkah Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian ringan? Simak kabar bahagianya. Kiper berkelas segera tiba. Mantap. Ini dia. Kiper Augsburg Daniel Klein siap perkuat timnas Indonesia. Erick Thohir langsung gerak cepat naturalisasi. Akhirnya bocor. Mengejutkan. Ternyata ini alasan mengejutkan Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meski sudah pulih dari cedera. Di luar dugaan alasannya bikin kaget. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Respect. Ini baru top. Bikin publik seketika terkagum-kagum. Begini kata Hajime Moriyasu soal tuduhan publik Jepang pada Shin Tae-yong yang anti pada Jepang. Hajime Moriyasu menanggapi pertanyaan wartawan lokal Jepang yang mengatakan bahwa Shin Tae-yong menyimpan dendam pada negeri matahari terbit. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia dan timnas Jepang akan saling adu kekuatan. Kedua tim tersebut akan saling bertemu pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan ini, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah. Laga antara Indonesia dan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024 mendatang. Jelang pertarungan tersebut, ada isu sensitif yang beredar di negeri matahari terbit. Isu sensitif itu berkaitan dengan pelatih kepala tim Merah Putih, yakni Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin berasal dari negara Korea Selatan. Pada dasarnya, warga Korea Selatan dan Jepang memang dikenal tidak akur. Hal itu dikarenakan kejadian di masa lampau saat Jepang menjajah negeri ginseng. Dahulu kala, Nippon yang merupakan sebutan lain negara Jepang pernah menjajah Korsel selama 35 tahun. Penjajahan tersebut berlangsung pada 22 Agustus 1910 silam. Akhir dari penjajahan itu terjadi pada 15 Agustus 1945, atau puncaknya Perang Dunia Kedua. Saat berada di negeri Kimchi, pasukan Jepang dinilai ingin melakukan genosida budaya lokal. Alasan itulah yang membuat warga Korsel sampai saat ini masih menyimpan sentimen tinggi pada negeri matahari terbit. Nah, Shin Tae-yong dituduh sebagai warga Korsel yang menyimpan sentimen tersebut. Tuduhan itu langsung dijawab dengan tegas oleh Hajime Moriyasu yang merupakan pelatih timnas Jepang. Moriyasu mengatakan bahwa ia dan Shin sudah pernah bertemu dan ngobrol beberapa kali di lapangan. Menurutnya, Shin adalah salah satu pelatih Korea yang memiliki sifat baik. Tak hanya itu, pelatih berusia 56 tahun tersebut juga melontarkan pujian setinggi langit kepada Shin. Ia mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia itu adalah nahoda yang sangat hebat. Shin juga dinilai berpengalaman di panggung dunia, usai membawa timnas Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 lalu. Kami berbicara ketika kami bertemu, dan saya pikir dia adalah pelatih yang sangat baik, kata Moriyasu, dikutip dari Dong Kyudi. Dia telah mencapai hasil baik di Korea Selatan dan membawa tim Piala Dunia 2018.
Dia memiliki pengalaman bertarung di panggung dunia dan merupakan pelatih yang baik, jelasnya. Kini, kemampuan Shin kembali terbukti saat membawa skuad Garuda terbang tinggi. Oleh sebab itu, Moriyasu tak segan-segan memuji rekan seprofesinya tersebut. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Shin di Indonesia adalah sebuah hal yang luar biasa. Dari segi kekuatan, dia telah mendorong perkembangan sepak bola Indonesia. Dan menurut saya, apa yang dia lakukan sangat luar biasa, pungkasnya. Tampil apik. Begini kata Shin Tae-yong usai Rizky Ridho dan Jay Itzes tampil apik di Liga 1 dan di Serie A Italia. Sampai bereaksi begini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut girang Jay Itzes dan Rizky Ridho tampil gemilang di klub jelang bela timnas Indonesia. Menurutnya, memang sudah seharusnya kedua pemain itu menunjukkan penampilannya yang bagus sebagai pemain berlabel skuad Garuda. Terkait dua performa apik anak asuhnya itu, Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia mengaku sangat senang. Sebaliknya, dirinya justru akan merasa sedih kalau anak asuhnya tidak bisa memberikan penampilan terbaik di klub masing-masing. Pasti sebagai pelatih timnas senang kalau mereka bagus di timnya. Tetapi kalau tidak bagus pasti menjadi beban sebagai pelatih timnas, kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis, 7 November 2024. Dan memang kemarin kasih nonton juga video pertandingan Jay dan Ridho dan performa mereka sangat baik kemarin, ungkapnya. Namun, Shin Tae-yong juga tidak kaget, sebab menurutnya, hal itu memang menjadi kewajiban para pemain timnas Indonesia untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya di klub. Memang sebagai pemain timnas harus menunjukkan performa yang terbaik di timnya mereka juga sendiri, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Ya, Rizky Ridho dan Jay Itzes memang tampil ciamik saat membela klubnya masing-masing. Jay Itzes tampil gemilang bersama Venezia saat Keok 0-1 dari Inter Milan pada Senin 4 November 2024. Bek berpostur jangkung itu diketahui memberikan umpan kunci yang nyaris berbuah gol. Sedangkan Rizky Ridho, dia tampil gemilang saat Persija Jakarta bungkam Madura United 4-1. Laga itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu 6 November 2024. Rizky Ridho menyumbang assist pada gol pertama Gustavo Almeida. Apiknya, sebelum mengirim umpan, bek timnas Indonesia itu sempat menunjukkan kualitasnya dalam mengolah si kulit bundar. Performa apik dua pemain bertahan itu menjadi modal bagus jelang timnas Indonesia beraksi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Akankah Rizky Ridho dan Jay Itzes bersinar? Dua pemain baru bocor. Alhamdulillah, ini baru super top Marco Top. Dibocorkan langsung oleh anggota DPR. Ula Romeni dan Mauro Zijostra akan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Dua pemain keturunan berposisi striker dikabarkan akan dinaturalisasi. Ula Romeni, FC Utrecht, dan Mauro Zijostra, Volendam. Kabar itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Jamaluddin Malik. Saya rasa kita punya Ula Romeni ya, kata Jamaluddin Malik dilansir dari Kompas TV dalam program Kompas Petang, Rabu, 6 November 2024. Ini striker yang cukup mumpuni dan jadi harapan timnas dalam waktu dekat. Kalau jangka panjang PSSI bisa cari tidak harus di Belanda, tetapi di negara-negara lain. Jamaluddin Malik mengisyaratkan bahwa Ula Romeni memiliki peluang lebih besar untuk cepat dinaturalisasi. Yang paling dekat dan realistis adalah Ula Romeni, kata Jamaluddin, ujarnya. Ya Mauro Zijostra, Ula Romeni. Sekarang lebih ke Ula Romeni ya, yang lebih masuk akal segera dinaturalisasi. Jadi tantangan itu memang sangat besar. Tapi kita ketua PSSI yang punya jam terbang mumpuni di bidang sepak bola, pernah jadi pemilik Inter Milan juga. Jika nantinya bergabung, Ula Romeni dan Mauro Zijostra akan menambah kekuatan di lini depan. Ula Romeni berpeluang besar menjadi starter jika resmi bergabung dengan timnas Indonesia.
Pemain 24 tahun itu bisa mengisi posisi penyerang sayap kanan dalam formasi 3-4-3. Ia akan penyerang tengah Rafael Struijk dalam skema penyerangan timnas Indonesia. Mauro Zijlstra bisa menjadi pelapis Rafael Struijk. Di penyerang sayap kiri bisa dihuni oleh Ragnar Oratmangoen. Beralih di lini tengah, Shin Tae-yong bisa menempatkan Tom Haye dan Ivar Jenner. Di gelandang sayap kanan bisa ditempati Sandy Walsh. Di kiri Kelvin Verdonk. Untuk 3 bek bisa menempatkan Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Shin Tae-yong juga bisa merotasinya dengan Rizky Ridho atau Justin Hubner. Di posisi kiper Martin Paes tak akan tergantikan untuk sementara ini. Wih, alhamdulillah, ini yang bikin publik bahagia. Yes, jelang hadapi Jepang, legenda Brazil Roberto Carlos bantu timnas Indonesia bocorkan cara apik agar timnas Indonesia permalukan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Pesepak bola legenda asal Brasil, Roberto Carlos, membocorkan cara agar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan tersirat kepada skuad Shin Tae-yong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Medio 2002, muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang. Bukan untuk berlibur, melainkan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2002. Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk di hadapan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya, Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut. Namun, setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepak bola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi. Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang. Sontak, para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang. Apakah cara ini bisa diterapkan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di SUGBK? Satu yang pasti, timnas Indonesia pantang kalah saat bersua Jepang. Skuad Garuda membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 2 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Yes, mantap! Shin Tae-yong sebut pemain timnas Indonesia jadi 28 pemain saat hadapi Jepang. Tanda Kevin Dick segera merapat? Pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, mengatakan bahwa timnya mungkin akan ketambahan 1 pemain lagi jelang laga kontra timnas Jepang. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu telah memanggil 27 nama pemain untuk membela skuad Garuda. Beberapa nama andalan seperti Martin Paes, Rizky Ridho, Nathan Choeon, Delel tetap mendapat panggilan. Pemain-pemain tersebut akan tampil bersama tim Garuda dalam laga kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersua timnas Jepang pada laga kelima grup C. Duel tersebut akan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024 mendatang. 4 hari berselang atau tepatnya pada Selasa, 19 November 2024, giliran timnas Arab Saudi yang menjadi lawan tangguh tim Merah Putih. Kedua laga itu akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kini, Shin tengah mempersiapkan tim untuk laga kontra Samurai Biru. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa timnya memiliki persiapan yang sangat baik. Rencananya, seluruh tim akan berkumpul pada 10 November mendatang. Namun,
Shin menjelaskan bahwa nantinya akan ada pemain yang telat bergabung, sebab mereka masih memiliki kepentingan di klub masing-masing. Persiapan baik, memang pemain-pemain banyak yang selesai pertandingannya di tim, kata Shin, dikutip dari Kompas.com. Agak sedikit terlambat dan agak belakangan datangnya, jelasnya. Di lain sisi, Shin mengatakan nantinya akan ada sekitar 27 atau 28 pemain yang hadir. Jelas ini merupakan sebuah kejutan dari pelatih asal negeri Ginseng tersebut. Komentarnya itu mengisyaratkan bahwa timnas akan mendapat tambahan satu pemain lagi jelang laga kontra timnas Jepang. Akhir-akhir ini, satu nama yang dikabarkan akan segera bergabung adalah Kevin Dix Bakarbesi. Beberapa hari lalu, permohonan pergantian kewarganegaraan Dix sudah disetujui oleh DPR RI. Dix akan segera meninggalkan paspor Belandanya demi mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Kabarnya, Dix akan mengambil sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Ia diusahakan ikut bertanding pada periode November ini. Korea Selatan terancam disanksi FIFA. Langkah Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian ringan? Simak kabar bahagianya. Federasi Sepak Bola Korea Selatan terancam disanksi FIFA dengan dibekukan dari aktivitas sepak bola internasional karena adanya campur tangan dari pemerintah. Dengan masalah ini, apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Masalah ini berawal dari Kementerian Olahraga Korea Selatan yang meminta KFA untuk menghukum sang presiden, Chung Mong-gyu. Pemerintah Korea mengklaim Chung Mong-gyu telah melakukan beberapa praktik ilegal, termasuk saat penunjukan pelatih timnas Korea Selatan, yakni Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo. Selain meminta KFA memecat sang presiden federasi, pemerintah Korea Selatan juga meminta adanya pemilihan ulang pelatih tim nasional. FIFA telah memperingatkan KFA soal kemungkinan sanksi karena melanggar kewajibannya untuk beroperasi secara independen. Mengingat adanya intervensi dari Kementerian Olahraga Korea Selatan, tulis pemberitaan Yonhap. Jika intervensi terus berlanjut, bukan tidak mungkin FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada KFA dengan pembekuan aktivitas. Mulai dari timnas Korea Selatan maupun klub-klub Korea Selatan dilarang mentas di ajang internasional. Keikutsertaan timnas Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun menjadi hangus jika KFA dihukum FIFA. Seluruh hasil laga Korea Selatan otomatis dihapuskan. Jika hal ini benar terjadi, Yordania dan Irak diprediksi finish di posisi 1 dan 2 grup B, sehingga berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dicoretnya Korea Selatan, serta lolosnya Yordania dan Irak membuat timnas Indonesia kehilangan banyak pesaing jika nantinya tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia yang menargetkan lolos 4 besar, akan mendapatkan lawan yang relatif lebih ringan sekelas Oman dan Kuwait. Melihat kondisi sekarang plus potensi masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan, level skuad Garuda diprediksi masih di atas Oman dan Kuwait. Adapun tim yang berhasil finish di peringkat ketiga dan keempat pada kualifikasi putaran ketiga, akan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Para pesertanya merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B, dan C. Nantinya 6 tim itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup, 2 negara, berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up harus bertemu di playoff zona Asia. Kemudian pemenangnya akan berhadapan dengan tim playoff Oceania. Kiper berkelas segera tiba. Mantap. Ini dia. Kiper Augsburg Daniel Klein siap perkuat timnas Indonesia. Erick Thohir langsung gerak cepat naturalisasi. Kiper FC Augsburg yang bermain di Bundesliga 2024 hingga 2025, Daniel Klein, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Bahkan kiper 23 tahun ini siap mengikuti seleksi untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone, Kamis, 7 November 2024.
Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia. Lanjut kiper 23 tahun ini. Dalam pengakuan Daniel Klein, orang kepercayaan PSSI dalam mengurus pemain keturunan, Fardy Bahdim, sempat menghubunginya. Namun, belum ada tindak lanjutnya lagi. Saya pernah dikontak Fardy Bahdim di masa lalu tentang kemungkinan ini, membela timnas Indonesia, tegas kiper bertinggi badan 191 cm tersebut. Daniel Klein merupakan kiper berdarah Indonesia-Jerman. Darah Indonesia yang dimiliki Daniel Klein berasal dari sang ibu yang berasal dari Bali. Setelah mengemban ilmu di Akademi Hoffenheim sampai Hoffenheim II, Daniel Klein diboyong FC Augsburg pada bursa transfer musim panas 2021. Namun, Daniel Klein belum mendapat kesempatan tampil bersama tim utama. Ia tercatat baru dipercaya tampil di tim kedua Augsburg yang mentas di Liga 4 Jerman. Mengutip dari Transfermarkt, Daniel Klein sudah 20 kali mentas bersama FC Augsburg II. Musim lalu, Daniel Klein dipinjamkan FC Augsburg ke klub Liga 3 Jerman, SV Sandhausen. Sepanjang musim lalu, Daniel Klein tampil 8 kali bersama SV Sandhausen. Karena itu, menarik menanti jika PSSI mendekati Daniel Klein. Baru berusia 23 tahun, Daniel Klein bisa menjadi pesaing sepadan bagi kiper utama timnas Indonesia yang bermain untuk FC Dallas, Martin Paes. Akhirnya bocor. Mengejutkan. Ternyata ini alasan mengejutkan Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meski sudah pulih dari cedera. Di luar dugaan alasannya bikin kaget. Alasan Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meski sudah pulih dari cedera hamstring terungkap. Pelatih timnas Indonesia itu mengaku tidak ingin ambil risiko untuk memanggil Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong membenarkan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring. Dia pun mengakui bahwa Asnawi sempat menyatakan kondisinya baik-baik saja sebelum daftar 27 pemain timnas Indonesia ditetapkan. Asnawi memang kena cedera hamstring, terang Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis, 7 November 2024. Dan memang sebelum mengeluarkan list para pemain siapa saja yang dipilih, Asnawi pun menyatakan tidak masalah, sambungnya. Tapi, menurut Shin Tae-yong, tidak semudah itu untuk memastikan kondisi pemain benar-benar sudah pulih dari cedera hamstring. Karena takut cedera Asnawi semakin memburuk, dia pun juga tidak ingin ambil risiko dengan tetap memanggil pemain andalannya itu. Tapi namanya hamstring itu memang tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi bisa jadi masalah di tengah-tengah. Jadi akhirnya tidak dipanggil, terang Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Ini merupakan laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, tidak ada nama Asnawi dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain Port FC itu tidak dipanggil karena mengalami cedera hamstring. Tetapi, kapten timnas Indonesia itu diketahui telah pulih dari cederanya. Pasalnya, Asnawi tampil membela Port FC ketika melawan Bangkok United pada Sabtu 2 November 2024. Di laga tersebut, ex-pemain PSM Makassar ini masuk di babak kedua. Asnawi bermain menggantikan Supanan Burerat. Meski tak ada Asnawi, timnas Indonesia tentunya bertekad mendulang hasil manis saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Ini akan jadi dua laga kandang timnas Indonesia sehingga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta.